Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter terbaru, One Piece 1132 membawa kita ke kedalaman petualangan yang penuh kejutan di negeri raksasa, Elbaf. Di chapter ini, Luffy akhirnya berhasil bersatu kembali dengan sebagian kru topi jerami yang sebelumnya telah lebih dahulu tiba di Elbaf. Lokasi ini terletak di bagian tengah pohon Adam, sebuah pohon legendaris yang menjadi pusat wilayah Elbaf. Sebagaimana diungkap pada bab sebelumnya, Elbaf merupakan negeri yang sangat luas dengan berbagai daerah unik, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan besar. Setelah sempat berada di bagian bawah negeri Elbaf, kini Luffy menyusuri wilayah utama bersama kru lainnya yang telah melalui jembatan masif yang menghubungkan pegunungan menuju pusat pohon. Setibanya di desa pusat, mereka disambut dengan pemandangan luar biasa yang mencerminkan keindahan sekaligus keunikan Elbaf. Setiap sudut desa ini menggambarkan kemegahan alam dan keindahan budaya yang khas. Desa tersebut juga memiliki makna sejarah penting karena merupakan tempat terjadinya konflik antara Gear dan Goldberg melawan Road, salah satu raksasa yang dianggap sebagai aib oleh warga Elbaf. Meski Gear dan Goldberg adalah rekan satu kelompok dalam kru bajak laut New Giant Warriors, mereka tidak bisa membiarkan Road terus berulah dengan tindakannya yang kerap menculik orang dari lautan untuk dijadikan penyusup dan dihukum di ruang pribadinya. Tindakan aneh dan kejam Road membuatnya semakin diasingkan, bahkan dianggap lebih memalukan dibandingkan Loki yang juga memiliki reputasi buruk. Dalam perjalanannya, Luffy menunjukkan kedewasaan yang semakin besar. Ketika Loki menawarkan informasi rahasia mengenai Shanks, sebuah fakta yang sangat menarik, Luffy dengan tegas menolak tawaran tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa Luffy kini lebih bijak dalam menilai situasi, terutama setelah mengetahui bahwa Loki dirantai oleh pihak Elbaf sebagai hukuman atas perbuatannya yang telah membahayakan negeri tersebut. Sebagai gantinya, Luffy memilih untuk mencari informasi langsung dari para raksasa seperti Dory dan Brogy yang lebih ia percayai. Namun, ada ketegangan baru yang muncul melalui narasi misterius di chapter ini. Sebuah catatan dari petualang legendaris bernama Louis Arnold memperingatkan para pembaca agar tidak berlama-lama di Elbaf. Louis Arnold adalah seorang petualang terkenal di masa lalu yang dikenal karena memberi nama pada Pulau Little Garden, tempat Dory dan Brogy pernah bertarung. Peringatannya di Elbaf ini mengundang tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang ia alami di negeri raksasa ini? Peringatan ini menjadi elemen yang memperdalam misteri Elbaf, yang meski tampak megah dan indah, ternyata menyimpan bahaya besar. Ketegangan juga semakin meningkat dengan munculnya siluet seorang karakter misterius di dalam hutan Elbaf. Karakter ini pertama kali terlihat di bab 1124, dan kini tampaknya memiliki dua tujuan utama: mengunjungi perpustakaan Saul di tengah hutan, atau menuju lokasi Loki yang dirantai di bagian dasar pohon Adam. Identitas karakter ini masih menjadi teka-teki, namun ada beberapa teori menarik. Salah satu teori menyebutkan bahwa karakter ini adalah Skopper Gaban, salah satu kru legendaris Goldie Roger, yang mungkin akan memainkan peran penting dalam membantu Luffy memahami kekuatan buah iblisnya. Teori lainnya mengarah pada kemungkinan bahwa karakter ini adalah Golden Lion Shiki, antagonis legendaris yang pernah menjadi kru bajak laut Rocks. Meski Shiki telah muncul di film Strong World, kemunculannya dalam alur utama akan menambah lapisan konflik yang mendalam di Elbaf. Shiki berpotensi menjadi musuh baru yang memperlihatkan kekuatan luar biasa.
menguji Luffy dalam pertarungan yang intens dan strategis. Alternatif terakhir menyebutkan karakter ini sebagai seorang pria dengan bekas luka bakar, sosok misterius yang dikatakan mengoleksi poneglyph, termasuk yang berada di perpustakaan Saul. Pria ini digambarkan memiliki kemampuan unik yang memungkinkannya menciptakan pusaran air untuk menenggelamkan kapal musuh, yang kemungkinan besar berasal dari kekuatan buah iblis. Menariknya, kekuatannya ini tak hanya terbatas pada air, tetapi juga dapat memanipulasi elemen lain seperti udara untuk menciptakan tornado, atau bahkan api untuk menghasilkan pusaran api yang mematikan. Selain itu, chapter ini juga memberikan detail lebih lanjut tentang perpustakaan Saul, yang kini menjadi pusat perhatian banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang memiliki niat jahat. Hal ini semakin memperkuat pentingnya keberadaan pria dengan bekas luka bakar tersebut, yang tampaknya ingin melindungi poneglyph dari tangan-tangan yang salah. Seiring dengan eksplorasi Elbaf yang semakin dalam, babak ini berhasil menghadirkan nuansa petualangan yang kian menegangkan. Mulai dari keindahan alam Elbaf, interaksi antar karakter, hingga konflik besar yang terpendam, semuanya diramu dengan sempurna untuk membuat alur cerita semakin menarik. One Piece. Chapter 1132 bukan hanya sebuah kelanjutan cerita, tetapi juga pintu masuk menuju misteri dan pertarungan epik yang akan datang. Elbaf menjadi panggung utama dalam saga terakhir ini, dan para penggemar tentu tak sabar menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Konflik dan alur menegangkan di Pulau Elbaf. Chapter terbaru dari manga legendaris ini kembali mengungkapkan detail menarik. Kali ini, fokus pada konflik besar yang melibatkan Pangeran Loki, kelompok bajak laut rambut merah, dan tentunya bajak laut topi jerami. Oda Sensei semakin memperkuat narasi bahwa Ars Elbaf ini bukan hanya sekadar bagian dari petualangan Luffy, tetapi juga menjadi batu loncatan menuju babak akhir One Piece. Mari kita mulai dengan kaitan Arc Elbaf dengan Akagami no Shanks, yang kerap menjadi sorotan utama di cerita ini. Sebagaimana kita ketahui, kelompok bajak laut rambut merah memiliki hubungan yang sangat erat dengan para raksasa di Elbaf. Bahkan, bendera bajak laut mereka menaungi pulau tersebut, memberikan perlindungan dari ancaman luar. Fakta bahwa Shanks telah menjadi Yonko selama 6 tahun, dan di saat yang sama, Pangeran Loki dirantai di bawah pulau Elbaf selama 6 tahun, memicu spekulasi bahwa Shanks berperan dalam kekalahan Loki. Kendati hal ini belum dikonfirmasi langsung oleh Oda, hubungan antara kelompok Shanks dan nasib Loki semakin menarik untuk ditelusuri. Di chapter sebelumnya, kita melihat bahwa Pangeran Loki masih terus berupaya membujuk Luffy untuk membebaskannya. Tawaran Loki yang menjanjikan untuk menghabisi bajak laut manapun yang Luffy kehendaki tentu menggoda. Namun, Luffy dengan tegas menolak. Keputusan ini mencerminkan sifat ksatria Luffy, yang lebih suka menghadapi musuhnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Meski begitu, bukan tidak mungkin Loki akan menemukan cara lain untuk memanfaatkan kelemahan Luffy, seperti kecintaannya pada makanan, khususnya daging, atau rasa ingin tahunya tentang kelompok rambut merah, yang memiliki hubungan dekat dengan masa lalu Luffy. Jika Luffy benar-benar membebaskan Pangeran Loki, konsekuensinya akan sangat besar. Loki, yang dikisahkan memiliki buah iblis legendaris dengan kekuatan destruktif, berpotensi menjadi ancaman serius bagi Elbaf dan seluruh dunia. Loki bahkan memiliki tujuan yang ekstrim, mengakhiri dunia. Jika Loki bebas, kemungkinan dia akan bersekutu dengan bajak laut Blackbeard, Marshall D. Teach, yang dapat memanfaatkan kekuatan Loki untuk ambisi menjadi raja dunia. Gabungan kekuatan Blackbeard dan Loki akan menjadi ancaman besar yang sulit dihentikan. Ada pula potensi konflik personal antara Loki dan Shanks, mengingat Loki memiliki dendam yang mendalam terhadap kelompok rambut merah. Jika Loki benar-benar bekerja sama dengan Blackbeard, bukan hal yang mustahil mereka akan bergabung untuk menghabisi kelompok Shanks. Di sisi lain, ini bisa memaksa Luffy untuk membentuk aliansi besar, mungkin dengan Shanks dan kelompok revolusi yang dipimpin oleh ayahnya, Monkey D. Dragon. Kolaborasi antara Luffy, Shanks, dan Dragon melawan Blackbeard dan Loki akan menjadi salah satu konflik epik yang dinanti-nanti oleh para penggemar. Blackbeard sendiri adalah karakter yang tak bisa diremehkan. Sebagai antagonis utama di saga ini, kekuatannya terus berkembang. Bahkan, ia diprediksi akan mendapatkan buah iblis ketiga yang semakin memperkuat posisinya.
Dengan kemampuan untuk memanfaatkan buah iblis secara maksimal, Blackbeard telah membuktikan dirinya sebagai ancaman nyata. Contohnya, ia berhasil mengalahkan Trafalgar Law yang memiliki kekuatan buah iblis OP-OP Nomi yang sangat overpower. Fakta bahwa Blackbeard hanya membawa 3 anak buah untuk mengalahkan kelompok bajak laut hati menunjukkan betapa strategis dan kuatnya kru ini. Kemungkinan lain yang menarik adalah peran Dokter Vegapunk dalam cerita ini. Pernyataan Vegapunk bahwa masa depan dunia akan ditentukan oleh orang yang menemukan One Piece memperkuat spekulasi bahwa arc Elbaf ini adalah bagian penting dari pencarian harta karun legendaris tersebut. Jika Blackbeard berhasil menemukan One Piece terlebih dahulu, dampaknya akan sangat mengerikan. Sebagai Raja Dunia, ia bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan keseimbangan dunia, sementara Loki dapat menjadi alat penghancur yang mempercepat kehancuran itu. Namun, bukan hanya kekuatan antagonis yang menjadi sorotan. Arc Elbaf juga menawarkan perkembangan bagi karakter protagonis. Luffy, yang kini semakin matang dan bijak, akan menghadapi tantangan besar yang tidak hanya menguji kekuatannya tetapi juga prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Hubungannya dengan Shanks mungkin akan menjadi titik balik dalam memahami makna sejati dari kebebasan dan apa yang diperlukan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Di sisi lain, misteri buah iblis legendaris Loki juga menjadi elemen penting. Kekuatan buah iblis yang ia miliki dikatakan begitu luar biasa hingga membuat pemerintah dunia memberikan nilai buruan sebesar 2,6 miliar berry, salah satu yang tertinggi di dunia One Piece. Jika kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah, seperti Blackbeard, dampaknya bisa menghancurkan dunia. Hal ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Shanks, yang dikenal bijaksana dan strategis, ikut campur tangan dalam menahan Loki. Arc ini tidak hanya berfokus pada konflik fisik, tetapi juga pada intrik politik dan aliansi. Pemerintah dunia yang menyadari potensi bahaya dari Pangeran Loki tampaknya memiliki agenda tersendiri di Elbaf. Apakah mereka akan berusaha menghentikan Loki dengan memanfaatkan Luffy atau malah memicu konflik yang lebih besar? Selain itu, pertarungan ideologi antara Luffy dan Blackbeard semakin terasa di sini. Blackbeard yang percaya pada ambisi tanpa batas dan pengorbanan apapun demi kekuasaan, berlawanan dengan prinsip Luffy yang mengutamakan kebebasan dan kesetiaan pada teman-temannya. Jika konflik antara dua tokoh ini terjadi di Elbaf, pulau legendaris ini bisa menjadi saksi pertarungan terbesar dalam sejarah One Piece. Akhirnya, Arc Elbaf tampaknya akan menjadi titik klimaks yang menggabungkan elemen-elemen terbaik dari cerita One Piece. Petualangan, konflik besar, pengungkapan rahasia, dan pertarungan epik. Para penggemar tentu tak sabar untuk melihat bagaimana cerita ini akan berkembang dan bagaimana Oda Sensei menjawab semua pertanyaan yang telah ia ciptakan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.